Bagi kalian yang malas baca manhwa, maka kalian telah menemukan channel yang cocok. Selamat datang di channel Alur HW. Cerita kita dimulai di tengah sebuah desa orc yang tampaknya tak istimewa, bernama Pubis, tersembunyi di antara pegunungan menjulang dan hutan lebat. Tempat ini seolah ditelan oleh alam, nyaris tak terlihat oleh mereka yang berniat jahat. Sebuah desa yang tak masuk peta, tapi penuh rahasia. Lagi pula, siapa juga yang cukup tolol untuk menyerang para orc, makhluk tangguh berhati panas, yang dikenal karena kekuatan dan kemarahan mereka yang meledak-ledak. Tidak ada yang waras ingin main-main dengan mereka. Disinilah kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, seorang orc kecil bernama Go. Bocah tengil satu ini terkenal di seantero desa karena kenakalannya. Dia hanya tahu 3 hal. Lari cepat, dan kabur. Dan kali ini, dia sedang melakukan ketiganya, dengan tumitnya berkilauan, seolah dilumuri minyak, ia meluncur melewati jalanan desa menuju restoran bor. Di dalam restoran itu, seorang orc perempuan tengah membelah daging dengan pisau tajam. Tangannya cekatan, gerakannya presisi. Dalam satu gerakan halus, dia melempar sepotong daging ke udara. Wajahnya tetap datar, namun sebelum daging itu sempat jatuh, dia mencacahnya jadi potongan kecil dengan gerakan secepat kilat. Namanya Bibi Jiram, satu-satunya koki sekaligus pemilik restoran bor. Tapi Gou, si biang onar, melihat kesempatan emas. Dengan lompatannya yang tinggi, dia mencaplok sepotong daging di udara. Sekali gigit, sekali curi, dia pun lanjut lari seperti kesetanan. Dan itu langkah yang bijak, karena Bibi Bor langsung murka. Ia menghunus pisaunya dan mengejar Gou dengan niat menghukumnya habis-habisan. Namun Gou berhasil menghindar. Pisau hanya memotong sepotong daging curian itu, sementara Gou terus berlari. Desa sedang sibuk. Para orc tukang bangunan sibuk menyusun balok-balok kayu besar untuk rumah baru. Gou sempat merasa senang, ia pikir berhasil lolos murah. Tapi nasib berkata lain. Karena dia tak melihat ke depan, dia menabrak balok kayu yang dibawa tukang orc. Daging pun terlempar dari genggamannya. Tukang orc itu kuat, nyaris tak terpengaruh, tapi tetap menoleh. Go sudah bangkit dan kembali berlari, seolah tidak baru saja menghantam kayu. Tukang itu hanya sempat berteriak, "Dasar kecambah jalanan! Jangan muncul lagi di sini. Doakan kita nggak ketemu lagi, atau kau bakal jadi lau." Tapi Go tidak peduli. Ia terus berlari. Berikutnya, dia melewati ladang tempat satu keluarga orc sedang membanting tulang. Rumput terbang ke segala arah tiap kali sabit diayunkan. Dalam satu ayunan, sabit nyaris menebas kepala Go. Namun itu tidak menghentikannya. Angin berdesir di wajahnya, matanya hanya tertuju pada jalan di depan. Para petani hanya meliriknya lelah. Salah satu dari mereka bertanya, kenapa si botak tolol itu selalu lari kayak dikejar arwah? Yang lain menjawab, tanya sendiri sama bocahnya. Minimal ada gunanya. Go mengusir burung-burung dari ladang dengan cara yang sangat kacau. Dan akhirnya, ia mencapai hutan. Di sanalah teman-temannya tengah menjalani ritual inisiasi menjadi prajurit. Mereka sedang memburu seekor babi hutan besar yang sedang menggali tanah tanpa curiga. Para tetua mengajarkan, yang terpenting adalah kesabaran dan keheningan. Mereka pun bersembunyi di semak-semak, menunggu saat yang tepat. Namun, salah satu dari mereka, yang tak sabaran, menggenggam tombaknya lebih erat. Ia melanggar prinsip utama, sabar. Ia melompat dari semak, mengacungkan tombaknya, dan dengan teriakan perang ia siap mengakhiri hidup sang babi hutan. Tapi sial, di saat genting itu, Go datang dengan teriakan. Seketika perhatian pemburu buyar. Sang babi sadar, dan kabur. Go, tak peduli. Ia terus lari seperti biasa. Para pemburu murka. Kalau kita nggak dapat babi lain hari ini, bocah itu yang bakal kita bakar hidup-hidup buat makan malam. Tapi tiba-tiba, babi itu berhenti. Diam. Dua pemburu, Dog dan Kagan, tersenyum lebar. Pesta malam ini dijamin, gumam Kagan. Dog setuju, air liurnya hampir menetes. Namun babi itu ternyata punya rencana lain. Dengan kentut keras, ia kabur lagi. Dua orc bodoh itu pun berteriak, mengejar, bertekad membunuh babi sialan itu. Sementara itu, Go berhenti mendadak, dan seketika kepalanya pening 7 keliling. Larinya begitu cepat, berhentinya terlalu tiba-tiba. Tapi alasan dia berhenti bukan karena kelelahan, melainkan karena di hadapannya berdiri raksasa tak tergoyahkan. Sebuah gunung yang menjulang bagai dinding langit. Namun Go bukan bocah penakut. Dengan dada membusung dan suara lantang, ia berteriak menantang. Hari ini, kau akan ditaklukkan.
Olehku, sang penakluk gunung. Geo, tanpa menunggu jawaban, dia menerjang ke depan, melompat, dan mencengkeram tonjolan batu pertama. Pendakiannya secepat larinya. Tiba-tiba, boom, gunung terguncang. Gou nyaris jatuh. Ia menoleh ke bawah dan melihat sosok besar sedang memukul lereng gunung dengan pukulan berulang. Itu adalah salah satu pejuang orc dari desanya. Seorang Hulk versi orc, lengkap dengan celana sobek legendaris. Pukulan demi pukulan mengguncang pegunungan. Gou hampir tak bisa bertahan. Tapi rasa takutnya langsung berubah jadi semangat membara. Dan mendaki lebih cepat lagi, seakan takdir sudah menantinya di puncak. Akhirnya dia berhasil. Ia berdiri di puncak dunia. Wajahnya yang berkeringat bersinar dalam cahaya senja. Kau mungkin dari tadi bertanya, kenapa si anak ini terus berlari? Pertanyaan konyol. Jawabannya jelas, karena dia Gou. Dan hatinya dipenuhi semangat liar akan petualangan ke tanah-tanah tak bernama. Jauh di luar cakrawala. Di puncak, ia berteriak pada dunia di bawahnya, akulah Geo. Pandanglah keindahan yang hanya bisa disaksikan oleh mereka yang agung. Ia bersumpah akan menjelajah tanah-tanah di balik cakrawala dan menjadi legenda. Penakluk gunung, Gou. Tapi kemudian, seluruh semangat itu runtuh. Ia sadar, matahari tenggelam. Hari hampir berakhir. Tidak. Angin liar menerjang puncak, seakan menghukum bocah ceroboh yang lupa bahwa hari ini ada ujian berburu. Gou nyaris terhempas, namun sempat mencengkeram tebing dan menyelamatkan dirinya. Sementara itu, di desa Bubas, para orc mulai berkumpul di homestead terbesar. Malam ini adalah malam suci. Upacara berburu, dipimpin oleh kepala suku mereka. Garrick, sang orc ganas, pemimpin yang ditakuti sekaligus dihormati. Tradisi suci ini adalah tonggak bagi setiap orc muda. Mereka harus membuktikan bahwa mereka mampu bertahan di alam liar, menghadapi bahaya dunia nyata. Malam ini adalah puncaknya, selebrasi keberhasilan 4 orc muda. Atau, setidaknya, seharusnya ada 4. Tapi di mana Gou? Tentu saja, bocah botak itu masih lari-lari di hutan, bahkan setelah matahari tenggelam. Tiba-tiba, seekor kelinci polos terlihat sedang makan rumput. Cahaya rembulan menyorot bulunya yang putih. Gou langsung ingat, malam ini adalah malam perburuan. Dengan sisa tenaga terakhir, ia bersiap. Tubuhnya condong, tangan terayun. Dalam satu gerakan sempurna, snatch. Kuping kelinci dicengkeram, dan Gou melaju kembali, memeluk buruannya. Lebih baik bawa kelinci kecil, daripada datang dengan tangan kosong. Namun itu tidak berarti ia lepas dari masalah. Kepala suku Garrick mulai kehilangan kesabaran. Malam ini seharusnya sakral. Tapi satu anak hilang. Lalu, tap, tap, tap. Terdengar suara langkah, semakin dekat. Gou datang, berlari seperti atlet NFL sejati, sliding masuk ke homestead dengan kepala botaknya dan kelinci tergenggam seperti bola kemenangan. Touchdown. Dia merasa seperti juara dunia. Sebuah penyelesaian luar biasa dari Gou si penakluk. Tapi, begitu dia berdiri di tengah ruangan, semua orc memandangnya dengan tajam. Tidak kagum. Tidak bahagia, hanya murka. Gou hanya bisa tertawa kaku. Mencoba menyelinap sambil memeluk kelinci kecilnya. Tatapan Garrick menusuk seperti tombak. Raksasa itu duduk di singgasana, dikelilingi para pemburu muda. Hanto, generasi penerus orc. Sudah waktunya menilai hasil perburuan mereka. Masing-masing diberi 1 hari untuk membawa pulang hasil. Dan Gou datang dengan kelinci kecil. Dan drama besar. Dimulai dari sang pemburu junior yang garang dan berotot kasar, Kagan. Ia kembali ke desa dengan membawa babi hutan raksasa. Sorak-sorai membahana dari para warga, sementara kepala suku Garrick hanya mengangguk, cukup puas namun tetap menjaga wibawa. Selanjutnya, si keras kepala, Debuk. Melihat kepala dan tinjunya yang bonyok, jelas pertarungan dia tak mudah. Tapi hasilnya, ia membuktikan bahwa batok kepalanya lebih keras dari kuku rusa. Sorakan hormat pun terdengar dari warga. Bahkan sang kepala suku, yang jarang sekali tersenyum, mengangguk bangga. Lalu datang si tenang penuh wibawa, Hunter M. Dengan kepala terangkat tinggi, ia menyeret kambing gunung bertanduk besar, tanpa noda darah di pakaian dan tanpa setitik pun keringat. Garrick sampai harus bertepuk tangan. Di generasi ini, bocah bernama M dijuluki OP, terlalu kuat, terlalu sempurna. Tapi kemudian, masuklah sang legenda. Si bocah botak penuh masalah, si pemburu junior G, dengan seekor kelinci mungil dan menyedihkan di tangannya. Namun, warga desa tidak terhibur. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan, hanya
Keheningan. Raut puas kepala suku Garrick langsung berubah menjadi awan badai. Matanya menyala, napasnya bergetar marah. Bocah ini adalah anak dari Gulin, pandai besi terhebat di desa Bubas. Dan apa yang dibawanya untuk upacara suci ini? Seekor kelinci gemetar. Go mencoba membuka mulut, tapi lidahnya tersandung. Ia bahkan salah memanggil Garrick menjadi Chip. Kesalahan fatal. Wajah Garrick menegang. Ototnya menggumpal. Ia mengangkat tinjunya, seukuran tubuh Go. Tinju pemusnah tingkat kepala suku. Tinju, pengingat hidup. Boom. Tinju itu melesat seperti meteor. Go terlempar bagai boneka lusuh. Dinding rumah upacara jebol. Dua orc dewasa harus menangkap bocah itu agar tak melayang ke dimensi lain. Tubuhnya terhantam keras. Dunia berubah hitam putih. Go pun pingsan. Saat Go terbangun, langit sudah gelap. Upacara telah selesai. Warga telah pulang. Dan ia sendirian. Beberapa orc masih baik hati menambal lukanya, tapi rasa sakit itu masih membekas. Kepala suku Garrick hanya ingin melihat junior yang disiplin, kuat, dan tangguh. Namun Go telah mempermalukan tradisi. Memalukan ibunya. Memalukan dirinya. Ia tahu, kepala suku ingin ia merenungi perbuatannya. Tapi jujur, tinju itu kelewat batas. Dengan tubuh pincang, Go berjalan di desa yang temaram. Langkahnya membawanya ke depan rumahnya sendiri. Rumah sang pandai besi agung. Tapi ia enggan masuk. Ia tak ingin melihat wajah sang ibu yang galak, bersenjata, dan bersuara petir. Maka ia terus berjalan, menyanyi pelan, hingga tiba di markas rahasianya. Sebuah gua kecil di dekat tebing gunung. Di sanalah, Go merasa seperti raja kecil. Ia punya tempat tidur, makanan, bahkan lampu ajaib yang menyala kalau digoyang. Hari ini benar-benar melelahkan. Ia rebahan, siap melepas penat. Tapi luka itu, mulai nyut-nyutan lagi. Tidur, belum bisa. Rasa nyeri makin menusuk. Bahkan kandung kemihnya ikut memberontak. Ia keluar ke mulut tebing, toilet terbaik di dunia. Dengan posisi yang mantap, ia melampiaskan segalanya. Dengan gaya, Go bahkan sudah mahir melakukan jurus legendaris, Rolling Thunder Fist. Namun, kesenangan itu tak berlangsung lama. Dari jauh, di tengah hutan, ia melihat nyala api. Bukan api biasa. Ini, tampak seperti sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dia mendengar suara yang sangat mengganggu dari bawah kakinya, dari tepi tebing yang telah dia gunakan secara sembarangan sebagai toiletnya. Kamar mandi terbuka milik Go baru saja runtuh saat aliran urinnya masih berlangsung. Tampaknya tebing itu hancur akibat insiden aneh yang sama yang berkaitan dengan apa yang terjadi dengan api di hutan. Saat terjatuh dari ketinggian yang mengerikan, dia berhasil menarik celananya, tetapi urinnya ikut jatuh bersamanya. Go menghantam lantai berbatu dengan benturan yang menyakitkan. Cedera menyakitkan yang kedua, yang tidak berhubungan, dalam malam yang sama. Punggungnya terasa sangat sakit, membuatnya menjerit kesakitan. Kesadarannya mulai menghilang lagi. Tetapi takdir terlalu kejam bagi Go. Air kencingnya sendiri turun dari tebing dan mendarat tepat di mulutnya yang terbuka dan sedang berteriak. Rasanya benar-benar mencegahnya pingsan. Go dengan panik mencoba mengeluarkan urin itu dari tubuhnya, seperti sedang dirasuki roh jahat. Rasa sakit dari perut dan punggungnya, ditambah rasa asin di mulutnya, adalah siksaan yang luar biasa. Tetapi ada hal lain yang menyadarkannya dari penderitaan itu. Seekor makhluk berapi raksasa berbentuk serigala sedang mengejar seorang Dark Elf dan mereka mengarah ke arah Goul. Dark Elf itu tampak jelas terluka, tetapi matanya penuh dengan tekad untuk memahami semua kekacauan ini. Mari kita mundur sedikit ke beberapa saat sebelumnya. Hutan para orc adalah medan yang sulit untuk dilalui, terutama jika kau terengah-engah karena kelelahan. Dark Elf itu sedang mengalami pengejaran yang berat. Tangannya sudah gemetar hanya karena memegang pisau. Dia tidak bisa memperlambat langkahnya, tetapi dia ingin mencoba menunda pengejarnya walau hanya 1 detik. Pisau itu dilempar dengan sangat terampil pada sudut dan kecepatan yang sempurna. Pisau tajam itu melesat di udara. Itu seperti peluru yang menembus angin itu sendiri. Tapi pisau kecil itu tidak sebanding dengan binatang serigala api. Itu dengan mudah dibanting, diinjak, dan dibelah menjadi 2. Itu seharusnya menunda binatang itu, tapi yang terjadi justru membuat Dark Elf kecewa. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat karena frustrasi atas situasi kacau ini. Dark Elf misterius itu telah berlari selama berhari-hari dengan luka di tubuhnya. Semakin lama semakin sulit baginya untuk menghindari binatang itu. Makhluk besar menyerupai serigala dengan api di matanya. Jika dilihat lebih dekat, tampaknya makhluk itu memiliki semacam perangkat logam di punggungnya yang mengeluarkan uap dan asap.
Cakarnya juga sangat tajam dan keras, cukup untuk menghancurkan batu-batu keras di hutan orc. Binatang raksasa ini sepenuhnya fokus. Tujuannya hanya satu, mengejar Dark Elf itu dengan seluruh kekuatannya. Serigala itu mengayunkan cakarnya dan hampir merobek tanah tempat Dark Elf itu berdiri. Dia berhasil menghindar di detik terakhir, tetapi hanya dari benturannya saja sudah cukup untuk membuatnya tersandung dengan memalukan. Dengan menggertakkan giginya, dia menahan serangan area itu hanya dengan tekad dan keberanian. Akhirnya dia berhasil mengendalikan momentum dan mendapatkan kembali keseimbangan setelah beberapa saat. Tapi serangan itu telah memperburuk kondisinya secara signifikan, membuatnya memuntahkan darah ke tanah sementara rasa sakit tajam menyebar di dalam tubuhnya. Namun terlepas dari semuanya, dia tetap pada misinya. Dia harus melindungi sesuatu dengan nyawanya. Dia akan melakukannya bahkan jika jiwanya hancur dan pikirannya hilang. Di belakang makhluk yang mengeluarkan uap itu muncul dua siluet yang berjalan dengan mengancam, dengan sorot mata penuh kegembiraan. Dua orang jahat yang tampak menyeramkan tersenyum lebar sambil menyaksikan sang Dark Elf menderita kesakitan. Pria yang lebih kecil dengan rambut runcing dan mata licik terasa sangat mengganggu. Dark Elf itu merasakan kehadiran berat yang membebaninya dengan perasaan mengerikan. Dia mulai gemetar karena rasa sakit dan ketakutan, tetapi dia tetap meraih sebuah pisau. Karena dia tidak boleh goyah sebagai seorang asasin Dark Elf. Pisau lempar lain diambil dan dilempar dengan seluruh kekuatan yang tersisa dari tubuhnya. Dia benar-benar berniat bertarung sampai napas terakhirnya habis dan tubuhnya terluka parah. Serangannya mulai menjadi sia-sia. Pisau itu hanya ditepis begitu saja oleh binatang itu. Dan itu membawa kita pada alasan kenapa urin legendaris Rolling Thunder milik Goa'uld tiba-tiba terganggu. Pisau kecil itu terlempar ke atas tebing, mempertahankan kekuatan yang cukup untuk memotong ujung tebing yang menjadi toilet bergengsi milik Goa'uld. Kehabisan harapan dan pilihan, Dark Elf itu memutuskan untuk menginvestasikan sisa tenaganya untuk berlari lagi. Dia berlari secepat-cepatnya lebih dalam ke hutan, mendekati tempat di mana tepi tebing terpotong. Sang asasin Dark Elf terlalu fokus untuk mendapatkan sedikit jarak hingga dia tidak menyadari ada orc kecil botak yang sedang muntah urin di atas bebatuan di dekat situ. Goa'uld, dengan rasa urin yang masih tertinggal di lidahnya, benar-benar bingung melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di depannya. Yang bisa dia lihat hanyalah seorang Dark Elf yang terluka sedang dikejar oleh makhluk menyerupai iblis. Akhirnya, Goa'uld menyadari bahwa pemandangan absurd ini benar-benar terjadi di depan matanya. Dia mencoba melarikan diri secepat dan seputus asa mungkin. Melihat monster setelah jatuh dari tebing dan meminum urin sendiri jelas bukan bagian dari rencana Goa'uld malam ini. Dark Elf itu akhirnya menyadari keberadaan orc muda yang ribut sendiri, dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada desa orc di dekat situ. Jika benar begitu, mungkin masih ada peluang untuk keluar dari situasi ini dengan selamat. Tuan Asasin Dark Elf mencoba memanggil Goa'uld, tetapi si botak terlalu sibuk bergaya seolah dia tidak takut pada monster itu. Dia bahkan berencana memanfaatkan puing-puing batuan yang jatuh sebagai senjata. Goa'uld menendang sebuah batu kecil ke arah makhluk itu yang dia beri julukan Hot Dog. Hot Dog hanya menyeringai angkuh sambil memperhatikan batu kecil itu melesat di udara. Alih-alih hanya ditepis dengan mudah dan memalukan, batu kecil itu justru berhasil menimbulkan retakan saat mengenai sasarannya. Itu di luar dugaan makhluk tersebut bahwa seorang orc botak kecil bisa melukai cakar tajamnya. Tapi Goa'uld tetaplah anak kecil yang ketakutan, dan sekarang dia malah membuat marah makhluk menakutkan yang tidak dikenal. Untuk saat ini, lebih baik dia melakukan hal yang paling dia kuasai, lari secepat-cepatnya, dan betapa gilanya kecepatan lari itu. Bahkan sang asasin Dark Elf pun kagum dengan tenaga orc muda itu. Sayangnya, meskipun Goa'uld cepat, dia bisa ceroboh dan kurang perhatian. Dia melewatkan satu batu di jalan, dan satu kekeliruan kecil di permukaan tanah itu, dikombinasikan dengan kecepatan gilanya, membuatnya terguling-guling di jalur berbatu. Dia tak bisa menghentikan momentumnya sama sekali dan kini Goa'uld sedang menuju pengalaman terjun tebing yang kedua malam ini. Orc muda itu menghantam dinding tebing dengan wajah lebih dulu. Dia berputar dan terpelanting seperti boneka kain tak terkendali. Luka dan cedera mulai menumpuk, baik secara fisik maupun mental. Goa'uld akhirnya menghantam tanah, tubuhnya lemas dan tak bergerak. Dark Elf itu juga ikut turun ke bawah. Tuan Asasin tidak yakin apakah anak itu masih hidup atau tidak. Hanya beberapa detik kemudian, insting bertahan hidup Goa'uld mengambil alih dan dia tiba-tiba tersentak sadar. Dia langsung merasakan seseorang berdiri di sampingnya, dan melepaskan pukulan uppercut yang ganas. Sambil bertanya-tanya siapa orang asing itu, Goa'uld bahkan menambahkan tamparan tajam sebelum akhirnya mulai memahami situasinya. Dia meminta maaf dengan canggung karena terkejut oleh orang yang tidak dikenalnya.
Sekarang dia memanggil orang itu, Bra. Setelah menyadari telinganya yang runcing dan warna kulitnya, Go mungkin sedang melihat seorang elf. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, asasin ini kelelahan dan nyaris tumbang. Kakinya mulai tak sanggup menopang, tapi matanya masih dipenuhi tekad tanpa henti. Dar elf itu memperkenalkan dirinya sebagai Adrisen Ranwarin dari hutan Redstone. Dia terluka parah dan butuh pertolongan, tapi sebelum dia bisa secara resmi meminta bantuan Go, makhluk hot dog itu sudah mengejar mereka dari atas tebing. Perangkat logam di tubuh makhluk itu mulai berbunyi seperti mesin uap. Suara dan suhu terus meningkat ke tingkat yang mengerikan. Di rahangnya yang besar, sebuah bola api panas mulai terbentuk dan berputar. Bola api raksasa itu diluncurkan dengan kecepatan yang sangat mengerikan, menyerupai meteor yang jatuh dari langit. Gol dan Adrisen terpana melihat serangan mematikan itu. Mereka harus menahannya atau menghindar. Tapi mereka sebenarnya tidak punya pilihan sama sekali. Mereka harus melompat dengan sekuat tenaga, kalau tidak, mereka bisa benar-benar hangus terbakar. Adrisen cukup mulus saat menghindar, tetapi Go adalah raja dalam menjatuhkan tubuhnya ke permukaan yang menyakitkan. Luka Dar Elf itu mulai kambuh lagi. Dia kehilangan darah dengan laju yang mengkhawatirkan. Satu-satunya harapan yang dia miliki sekarang adalah orc muda yang ceroboh di depannya. Dia sangat butuh bantuan Go, tapi saat ini Go lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri ketimbang mendengarkan permintaan si asasin. Meski berusaha sekeras mungkin, Adrisen nyaris kehilangan kesadaran akibat lukanya, hingga akhirnya dia pingsan sementara makhluk menakutkan itu terus mendekat dari belakang. Adrisen tak sadarkan diri untuk sementara, tapi setelah samar-samar sadar kembali, dia menyaksikan sesuatu yang tak bisa dipercaya. Orc muda yang sebelumnya lari ketakutan kini sedang menggendongnya. Goul masih menangis karena takut akan nyawanya, tapi anak itu mempertaruhkan hidupnya untuk membawa orang asing menjauh dari bahaya. Goul tidak ingin mendengar satupun perkataan. Pikirannya hanya fokus pada satu hal dan satu hal saja. Keluar dari sini. Tapi itu mungkin jadi lebih sulit sekarang karena makhluk itu juga mulai mempercepat langkahnya. Goul dan si asasin akan segera terjebak dalam akhir yang sangat buruk. Mereka harus entah bagaimana berlari lebih cepat, atau bagian atas tubuh mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada bagian bawahnya. Goul telah berlari terus selama beberapa saat terakhir, dan sekarang serangan yang sangat tajam sedang meluncur dari belakang. Dia memutuskan untuk melempar Dar Elf itu ke udara, menjauh dari titik serangan, tepat pada waktunya. Bagi orc muda itu, kecepatan dan waktu reaksinya terbukti menjadi penyelamat saat ia menunduk menghindari tebasan dari atas. Setelah menghindar dengan mulus, ia kembali berlari. Seolah-olah waktu terus mengejarnya, ia melempar Adris cukup jauh dan tinggi. Dan kini elf itu tengah meluncur cepat dari langit malam. Kecepatan dan ketangguhan Goul memungkinkannya menghindari serangan maut sambil tetap menjaga Adris tetap aman. Serangan energi tajam dari si Hot Dog sialan itu hanya meleset beberapa sentimeter dari mereka. Untung saja Go botak. Kejar-kejaran ini masih jauh dari selesai. Hot Dog itu tengah mempersiapkan tombak api lain dari rahangnya yang menyeramkan. Untuk saat ini, rencana paling masuk akal adalah menuju desa Bubba secepat mungkin. Di sana mereka bisa minta bantuan dari para orc dewasa. Tapi untuk sampai ke sana, mereka harus bertahan dari satu ledakan besar dan membara lagi. Untungnya, mereka berhasil lagi. Mereka menghindar secara kikuk dari serangan maut lainnya, tapi harus mengorbankan celana dan bokong Goul yang sekarang terbakar. Goul sangat mengenal medan ini. Saat itu, dia menembus belitan tanaman merambat sambil tetap menggenggam Adris dan menyanyikan lagu orc lokal. Tak butuh waktu lama bagi Goul untuk menyeberangi area itu, dengan bokongnya terlihat. Entah bagaimana, dia berhasil membawa Adris tepat di luar desa orc. Kecepatan kakinya membuatnya merasa pantas melemparkan ekspresi puas kepada si monster pengejar. Sementara itu, di desa Pua, malam berjalan seperti biasa. Kepala suku Garik sedang duduk di kedai ramen lokal. Dia menghela napas lelah setelah satu hari lagi yang penuh tekanan sebagai kepala suku. Satu-satunya pelipur laranya adalah ramen. Semangkuk makanan dewa yang mengilap ini adalah satu-satunya hal yang bisa memahami penderitaannya. Kepala Garik sangat mencintai ramennya. Ia bisa menghirup aroma uap dari mangkuk itu sepanjang hari. Prospek menyantap makanan sempurna ini membuatnya bertingkah seperti gadis sekolah yang girang. Tangan-tangannya yang penuh bekas pertempuran terlihat raksasa saat menggenggam sumpit mungil itu. Ini sudah seperti ritual baginya. Ia mengambil suapan pertama mie, gigitan pertama yang sempurna. Kepala suku itu meniupnya sebentar. Mie ini benar-benar bisa membakar lidah. Nikmati saja. ASMR mukbang Orson Bore ramen milik kepala suku Garik. Tapi sebelum ia sempat menikmati gigitan surgawi itu, Garik diganggu secara kasar oleh Goul yang terbang bersama seorang Dark Elf. Kedai ramen itu langsung hancur berantakan karena hantaman yang tak terhentikan. Goul dan Adris langsung pingsan, dikelilingi oleh mie, alat masak, dan reruntuhan dinding kedai.
Kepala suku Garrick yang tadi bahagia dan ceria, kini telah tiada. Dalam sekejap mata, matanya berubah gelap. Urat-uratnya menegang karena amarah yang meluap, dan Go hanya bisa memohon pertolongan. Tapi bukan itu yang membuat Garrick terganggu. Yang paling disesalinya adalah semangkuk ramen lezatnya. Semua amarah itu butuh pelampiasan. Kecepatan Garrick benar-benar di luar nalar. Saat tubuhnya berputar, mata dipenuhi amarah dan air mata. Tinjunya terkepal dan arah serangannya sudah sempurna. Kebanggaan para orc, sosok yang ditakuti dan dihormati semua orang, melepaskan sebuah pukulan begitu kuat hingga mengubah gaya gambar cerita ini. Ia menyebutnya ramen revenge. Monster itu terhuyung-huyung tak berdaya. Tubuhnya terpental ke sana kemari seolah tak berbobot, dan si anjing itu tak punya kesempatan sama sekali. Segala infrastruktur yang dilewatinya hancur lebur secara mengerikan. Makhluk menakutkan itu bahkan tak lagi tampak seperti serigala atau anjing setelah dihajar. Ia terlempar tepat ke arah tempat dua sosok misterius berdiri. Kedua sosok itu tampak tak terganggu sama sekali meski hewan peliharaan mereka hancur seperti kertas. Mereka hanya tersenyum dan membuang monster itu seperti sampah. Gagal menjalankan misi hanya menjadikannya makhluk yang tak berguna. Pertunjukan utama akan segera dimulai. Tampaknya dua berkulit biru itu kini mengincar bukan hanya sang elf, tapi juga para orc. Kepala Garrick telah mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah mengirim si anjing terbang ke jurang tak berujung, ia memerintahkan para orc lain untuk membunyikan trompet tanda peringatan. Respons pun datang dengan cepat. Begitu perintah disampaikan, suara trompet menggema ke seluruh desa. Para orc dari segala profesi, tua maupun muda, segera melakukan evakuasi menuju tempat perlindungan desa. Namun bagi sebagian, ancaman dari para penyusup adalah panggilan untuk mengangkat senjata. Itu adalah sinyal untuk turun ke desa dan bergabung dalam pertempuran bersama sang kepala suku. Para veteran dari desa Pua bersiap untuk terjun ke medan laga. Semua orang siap bertempur dengan nyawa sebagai taruhannya, dipimpin langsung oleh kepala Garrick di garis depan. Ini adalah batalion orc tangguh melawan dua sosok misterius menyeramkan yang jelas-jelas bukan tamu ramah bagi desa. Kepala Garrick takkan ragu bersiap untuk perang. Ia bersumpah akan menunjukkan kepada dua penyusup mencurigakan itu bahwa mereka baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Para prajurit orc dari desa Bubba siap bergabung bersama pemimpin mereka. Kepala Garrick memimpin serangan dengan satu langkah berat ke depan. Sementara itu, Go panik karena Sidar Elf akhirnya kehilangan kesadaran akibat kelelahan dan luka. Tak jauh dari keributan itu, para pemburu muda lainnya diam-diam mengamati apa yang sedang terjadi. Dua dari mereka ingin menjauh dari kekacauan itu, tapi M justru ingin mendekat. M ingin para pemburu muda turun bersama sebagai satu tim. Meskipun para paman orc akan segera terjun ke medan perang, tapi mereka hanya mau ikut jika M turun lebih dulu. Sebagai pemimpin utama, tiga bodoh langsung bergegas ke sisi Goul, sementara Baldi panik. Goul akhirnya sadar kalau teman-temannya telah keluar dari desa untuk melihat langsung garis depan pertempuran. Tentu saja, ia segera melakukan jabat tangan epik dengan temannya, M. Para pemburu muda lainnya kebingungan melihat terong kering kerontang tergeletak bersimbah darah di tanah. Salah satu prajurit orc melihat anak-anak bandel itu dan membentak mereka karena terlalu dekat dengan medan tempur. Mereka lalu menjelaskan bahwa mereka hanya mencari Goul di sisi lain lapangan. Dua misterius itu akhirnya bergerak. Keduanya menyeringai, seolah mereka tidak sedang berhadapan dengan pasukan orc penuh kekuatan. Tapi kepercayaan diri mereka bukan tanpa alasan, Go pun menggigil. Melihat dua pria yang tersenyum itu, M juga merasakan tekanan luar biasa dan bertanya kepada para paman orc mereka tentang siapa musuh yang akan mereka hadapi. Berdasarkan aura berat yang terpancar, sang prajurit sudah tahu betul apa yang akan mereka lawan. Sesaat, Adron membuka matanya dan menggumamkan sesuatu yang mengerikan. Kedua sosok misterius ini bukanlah preman biasa. Tatapan tajam mereka yang seolah mampu menembus segalanya hanya dimiliki oleh makhluk tertentu. Mereka adalah iblis sejati, dan mereka telah turun ke dunia untuk mengambil kembali sang Dark Elf. Tapi kepala suku Garrick tidak gentar. Ia memberikan peringatan kepada mereka untuk mundur sekarang juga, atau mati di tempat. Namun, tampaknya iblis yang lebih kecil tidak terlalu menganggap serius peringatan itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Isel Wright, wakil kapten pasukan iblis ketamakan. Isel bahkan menawarkan untuk segera pergi dari tempat itu begitu mereka mendapatkan kembali si Dark Elf licik. Kepala suku Garrick dari desa Orc Bubis menjawab dengan perkenalannya sendiri. Ia tidak akan membiarkan iblis-iblis ini memberi perintah di wilayahnya. Terlebih setelah mereka menghancurkan momen ramen kesayangannya. Tidak ada negosiasi. Para iblis ketamakan hanya punya dua pilihan, pergi atau dikubur hidup-hidup. Ucapan itu memancing tawa keras dari wakil Kapten Isel. Begitu yakin bahwa sang kepala suku akan menyesal dengan ucapannya. Dan itu adalah isyarat bagi iblis besar di sampingnya untuk menyeringai lebar dan mulai bergerak. Kecepatan iblis besar itu benar-benar bukan lelucon.
Dalam sekejap mata, ia sudah lenyap seperti di bawah angin. Kepala Garrick merasakan firasat buruk sesaat. Tapi itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk pasukannya. Ia segera berbalik dan berteriak agar semua orang bertahan di posisi masing-masing. Gerakan iblis besar itu secepat kilat sekaligus brutal. Para prajurit orc yang tangguh dijatuhkan satu persatu dalam satu serangan cepat yang menggila. Seorang prajurit berhasil merasakan bahaya dari belakang dan menahan tinju besar iblis kekar itu dengan pedangnya. Tapi bahkan reaksi cepat pun tak berarti jika berhadapan dengan kekuatan murni. Prajurit itu terpental seperti tak punya bobot sama sekali. Setelah menahan pukulan itu, ia terbang sambil menahan rasa sakit dan mencengkeram pedangnya yang hampir hancur. Untungnya, ada beberapa tangan kecil yang siap menahan momentum jatuhnya. Keempat pemburu muda berhasil menangkap paman orc mereka dengan gigi terkatup. Bahkan bagi orc veteran yang sudah kenyang pertempuran, iblis-iblis ini benar-benar terlalu kuat. Perbedaan ukuran tubuh saja sudah tak masuk akal, mengingat orc terkenal dengan tubuh mereka yang raksasa. Iblis berotot yang menyeramkan itu dikenal dengan nama Wempe Fine, pemegang kursi ketiga dalam pasukan iblis ketamakan. Di sisi lain medan tempur, suasananya jauh lebih ricuh, dan para pemburu muda mulai cemas. Prajurit itu dalam hati mengagumi cara masuk sang iblis yang sangat mengesankan, dan ia pun berusaha membuat perkenalannya sendiri tampak keren. Tapi sayangnya, namanya adalah Bob si tukang bangun. Dengan bangga, ia menunjuk rumah yang baru saja ia bangun, seolah itu adalah hal luar biasa. Kalau bicara soal kualitas bangunan orc, Bob si tukang bangun memang nomor satu soal ketangguhan. Wempe Fine, si iblis, tampak terhibur dengan perkenalan itu. Ia tak menyangka lawannya adalah orang yang membangun. Pas sekali, mengingat dirinya hanya ahli dalam menghancurkan. Iblis kursi ketiga itu bersiap menancapkan kaki untuk melancarkan serangan pamungkas. Bob si tukang bangun berdiri tegak dan bangga, melindungi generasi baru yang berada di belakangnya sebelum pertarungan makin tak terkendali. Ia berteriak kepada para bocah agar segera menyingkir. Kini setelah melihat sendiri kemampuan musuh, rasa takut yang nyata membakar semangat mereka. Bob si tukang bangun dan pedangnya yang sudah retak akan mencoba sekali lagi dalam duel kekuatan. Jelas terlihat Bob memaksakan diri habis-habisan, sementara Wempe Fine hanya tersenyum lebar seperti orang gila. Saat kepala Garrick memperingatkan pasukannya tentang bahaya yang datang, ia melakukan satu kesalahan besar. Gagal memperhatikan musuh lainnya, Isel Wright, wakil kapten pasukan iblis ketamakan. Iblis itu sudah melompat ke udara, bersiap melancarkan tendangan mematikan ke belakang kepala. Serangan itu menghasilkan ledakan sonik dan dampak yang bisa menghancurkan apapun di jalurnya. Untungnya, sang kepala memiliki reaksi secepat kilat dan pertahanan yang luar biasa tangguh. Ia menahan serangan itu seolah bukan apa-apa, lalu menampar Isel Wright hingga iblis itu terpaksa mundur. Tapi Isel hanya terlihat terhibur oleh hal itu. Ia sedang bertarung melawan perwujudan kekuatan orc itu sendiri, dan ia tak bisa menahan tawanya. Ia benar-benar kagum karena kepala orc ternyata jauh lebih tangguh dari yang ia bayangkan. Namun kini sang kepala akan mulai serius. Ia baru saja menyaksikan seberapa cepat iblis itu bergerak. Satu-satunya solusi adalah menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Ia melepas jaketnya. Namun Isel Wright tidak percaya semua akan semudah itu bagi sang kepala. Ini baru permulaan, atau mungkin, kalau ia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya dari awal, pertarungan ini juga bisa langsung berakhir. Isel Wright adalah pecandu kecepatan, meluncur di medan perang seakan hukum fisika tak berlaku padanya. Kepala Garrick bersiap menerima serangan. Yang anehnya, tak pernah datang dari depan. Namun naluri tempurnya seolah dipahat dari batu tajam. Ia sadar punggungnya terbuka lebar. Dan dalam sekejap ia berbalik dengan tatapan haus darah. Sebuah tendangan memutar liar dan brutal dilontarkan tanpa ragu, tepat menghantam wajah Isel Wright. Iblis itu terlempar seperti pusaran angin tak terkendali, naik ke atas dalam rotasi liar. Tapi Isel bukanlah lawan biasa. Ia berhasil memulihkan keseimbangan dan mendarat setelah beberapa detik. Ia tak merasakan sakit. Sebaliknya, ia makin bersemangat. Ia ingin bertarung lebih dari sebelumnya. Senyuman congkaknya bisa lenyap kapan saja, dan kepala Garrick hanya melihat bayangan samar sebelum sebuah lutut menghantam wajahnya keras-keras. Garrick terlempar, darah mengucur deras dari mukanya. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya, berguling dan terpelanting di medan terbuka. Yang lebih parah, iblis itu belum selesai. Ia melanjutkan serangan brutalnya, kombinasi pukulan berdarah satu demi satu. Tapi justru karena serangan-serangan itu begitu mudah mendarat, Isel mulai merasa pertarungan ini membosankan. Tubuh besar kepala Garrick yang sebelumnya hanya berdarah kini terhempas dari udara seperti meteor yang jatuh. Hantamannya menciptakan kawah kecil tempat darahnya menggenang. Iblis tak punya belas kasihan. Isel menginjak kepala sang kepala suku lebih keras, menekannya ke tanah. Ia menyalahkan Garrick karena menjadi bodoh, karena tidak menyerahkan Dark Elf sejak awal. Kini Isel hanya ingin satu hal, melihat kepala orc itu menyaksikan desa kesayangannya hancur jadi debu dari kejauhan.
Sementara itu, Bob si tukang bangun dan WMP Fine juga sedang saling berhadapan. Bob telah mendengar bahwa tujuan para iblis ini adalah elf misterius, yang kebetulan sedang bersama anak-anak desa mereka. Jadi ia harus membeli waktu agar para bocah itu bisa kabur. Tapi melihat sosok WMP Fine yang luar biasa besar dan mengerikan, Bob mulai berpikir, mungkin inilah akhir baginya. Namun Bob percaya, meski begitu, para orc tak akan pernah mundur dalam pertempuran. Bahkan menghadapi kekuatan menghancurkan dari iblis berotot absurd ini, ia tak akan menyerah. Tapi pedang andalannya tak sanggup. Tabrakan itu menghancurkan senjatanya dalam sekejap. Bob si tukang tahu apa yang akan terjadi. Ia tak punya alat untuk melindungi diri dari kekuatan iblis kelas atas. Ia menjadi sasaran empuk, dan palu iblis yang terkutuk itu bersiap menghantam. WMP Fine dengan mudah menghempaskannya dari tempat berdiri. Sebagai penghinaan tambahan, WMP Fine bahkan mengirim Bob terbang menabrak rumah yang ia bangun dengan bangga. Luka-lukanya parah. Tubuhnya memar, dadanya berlubang, perutnya hancur. Namun iblis itu belum selesai. Dengan kecepatan setan yang mengerikan, si monster otot itu bersiap melanjutkan. Ia ingin memastikan Bob benar-benar menyatu dengan rumah yang ia bangun. Karena rumah itu juga bisa menjadi makamnya. Pukulan brutal selanjutnya menghancurkan organ dalam Bob. Dan dampaknya sampai mengangkat rumah paling kokoh di desa itu dari tanah. Bob si tukang bangun, kalah total. WMP Fine memujinya karena berani. Sampai akhirnya patah. Iblis itu tak akan membiarkan satu orc pun membeli waktu lagi untuk menyelesaikan misi mereka. Tak jauh dari tragedi itu, para pemburu muda berlari sekuat tenaga, membawa sang Dark Elf, diliputi rasa takut. Walaupun mereka sudah menjauh, kecepatan iblis seperti WMP Fine masih terlalu gila untuk dilawan. Satu lagi pukulan dari si iblis berotot dilepaskan seperti ledakan TNT. Saat asap mulai menghilang, tanpa sosok lain di tengah kekacauan. Ia memiliki rambut hitam panjang berkilau, tatapan kuat dan tajam. Ia berhasil menghentikan pukulan dahsyat si iblis, dengan satu tangan, untuk melindungi para pemburu muda. Ia adalah Antilozen, guru dari M. Ia adalah tangan kanan kepala suku, dan dihormati semua orang di desa. Mari kita mundur sedikit ke waktu sebelumnya, menyaksikan upaya evakuasi di desa Peu. Lozen memimpin langsung evakuasi, memastikan semua warga masuk ke tempat perlindungan darurat. Di sisi lain, seorang orc pengantar pesan berlari terburu-buru menuju kediaman tetua. Ia membawa kabar bahwa para penyusup sudah ada di ambang pintu. Namun tampaknya sang tetua yang sedang menghisap pipa, tidak terlalu terganggu oleh kabar itu. Sang tetua orc yang tanpa garang itu sudah tahu persis apa yang sedang terjadi di tengah kekacauan ini. Loen sibuk memastikan semua orang selamat. Begitu suara ledakan dari pusat pertempuran menggema, ia langsung berlari secepat kilat menuju garis depan. Area evakuasi berada di tebing atas desa, sementara peperangan berlangsung di bawah sana. Dari atas, Loen melihat para pemburu muda berlari pontang-panting, seolah hidup mereka benar-benar dipertaruhkan. Jika ia menuruni tebing lewat jalur biasa, mustahil ia bisa sampai tepat waktu. Menyadari satu-satunya cara adalah terjun bebas dari ketinggian itu, tangan kanan kepala suku itu mengaktifkan roh binatang runya. Jiwa seekor badak raksasa yang penuh wibawa memancar dari tubuhnya. Salah satu orc tua menjelaskan kepada yang lain, bagi mereka yang belum tahu, pemandangan ini benar-benar luar biasa. Spirit Beast milik Loen, seekor badak, adalah anugerah langka. Hanya segelintir prajurit orc yang bisa membangkitkan kekuatan ini. Diperlukan latihan tanpa henti dan kerja keras bertahun-tahun untuk membangkitkan binatang dalam diri mereka. Dalam kasus Loen, kebangkitan ini memberinya kekuatan luar biasa dan kulit sekeras baja. Perempuan orc ini bukan tangan kanan kepala suku tanpa alasan. Dengan satu lompatan dahsyat, ia meluncur seperti misil, mengendalikan kecepatannya yang luar biasa sambil mengunci sasaran, para pemburu muda. WMP Fine hampir saja membantai 4 anak orc sekaligus, tapi Antilozen sudah melesat untuk menyelamatkan mereka. Dengan jiwa dan tubuh seekor binatang buas, ia adalah petarung orc sejati. Tangan kanan kepala suku itu menghentikan serangan iblis hanya dengan satu tangan. WMP Fine langsung sadar bahwa lawan barunya ini bukan sembarang musuh. Ia melancarkan kombinasi serangan lanjutan, tapi semuanya dengan mudah ditepis. Melihat bagaimana Anti-Loen mampu melawan iblis itu dengan begitu tenang dan tangguh, para anak-anak tak bisa menahan diri untuk bersorak. Seolah mereka baru saja melihat penyelamat turun dari langit. Bahkan membusungkan dada bangga, tapi dengan cepat mengklaim bahwa pamannya, Bob, jauh lebih keren. Di tengah pertempuran pun, anak-anak ini masih sempat saling sindir. Mereka hampir lupa bahwa Dark Elf yang mereka bawa sedang sekarat dan butuh pertolongan. Mendengar ocehan tak penting dari para bocah itu, Lozen pun naik pitam. Dengan teriakan nyaring sekeras iblis, ia membentak mereka agar diam. Loen mencoba memahami situasi,
Tapi hal paling masuk akal saat itu adalah menyuruh bocah-bocah itu membawa Dar Elf kepada Tuan Ba untuk segera ditangani. Namun masalah terbesar masih berdiri di hadapannya. Siapapun yang mengancam desa ini harus disingkirkan. Ini saatnya para orang dewasa turun tangan. Setiap orc di desa, tak peduli profesi atau usia, siap menghadapi ancaman ini. Bahkan ibu tukang jagal sudah siap menggila bersama para petani dan seorang orc bertubuh seperti Hulk. UMP Fine memandangi kelompok yang siap menyerangnya. Tapi iblis itu tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Di garis depan, Loen memimpin. Dengan teknik bertarungnya yang buas namun terlatih, ia mulai menggunakan kekuatan spirit beast-nya untuk memperkuat kakinya. Ia mengarahkan serangannya ke iblis itu dengan kekuatan peledak luar biasa. Satu hentakan kakinya mengangkat tanah dalam bentuk runcing seperti tanduk badak, menjulang tinggi di hadapan iblis. Namun si iblis sama sekali tak terpengaruh. UMP Fine justru melompat dengan kekuatan dan kelincahan tak wajar, melampaui gundukan tanah itu. Di sisi lain, Loen sudah siap. Dengan kaki satunya, ia kembali memperkuat diri menggunakan kekuatan Spirit Beast. Menggunakan tanah terangkat itu sebagai tanjakan, Loen melesat di udara, menargetkan iblis dengan kecepatan tinggi. Manuver itu sempat membuat UMP Fine lengah. Energi Spirit Beast-nya memancar seperti badak mengamuk, terkonsentrasi di tinjunya. Loen menabrak tinju iblis dengan seluruh kekuatan menghancurkan yang ia miliki. Pertarungan kekuatan murni ini seolah berakhir imbang, tapi posisi UMP Fine jadi jauh lebih berbahaya saat tubuhnya mulai jatuh dengan cepat. Tentu saja, pertarungan ini bukan hanya milik satu orc. Sayangnya, tidak semua orc dewasa seahli Loen dalam bertarung. Beberapa dari mereka bisa dengan mudah disingkirkan oleh iblis pemegang kursi ketiga dari pasukan iblis keserakahan itu. Bahkan saat tubuhnya jatuh dan keseimbangan sulit dijaga, UMP Fine masih bisa melihat bahwa para orc wanita sedang menyiapkan serangan yang menyakitkan. Saat ia mendarat dan berusaha menstabilkan tubuhnya, dua bayangan cepat sudah berputar mengelilinginya seperti bilah tajam mematikan. Itu adalah ibu tukang jagal dan petani orc. Mereka berhasil melukai tubuh iblis dari dua sisi. Senyum sombong UMP Fine berubah menjadi kemarahan yang sunyi. Kedua perempuan ini memperlakukan tubuh iblis itu seperti daging segar yang siap dicincang sesuka hati. Tapi solusi UMP Fine untuk menghentikan mereka adalah mematahkan senjata mereka secara total. Serangan terkoordinasi itu pun berhenti seketika. Itu adalah kejutan besar bagi dua orc wanita tersebut. Setelah menyingkirkan senjata tajam yang mengganggu, iblis itu menarik napas dalam-dalam. Ia lalu berputar cepat, menciptakan pusaran udara yang menghempaskan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah berhenti menghalau para orc wanita, tampaknya si Bruce Banner juga tak mau ketinggalan. Orc raksasa mirip Hulk itu memanfaatkan momen ketika punggung UMP Fine terbuka lebar dan meluncurkan serangkaian serangan keras. Tapi daya hancur itu masih belum cukup untuk benar-benar melukai iblis kelas atas. Alih-alih jatuh, UMP Fine justru makin murka. Ia membalas, tapi Orhal cukup gesit untuk menghindar. Sayangnya, itu segera disusul dengan cengkeraman brutal di wajah dan hukuman mati dari jarak dekat. UMP benar-benar mengamuk, dan suara kepala Orhal menghantam tanah terdengar begitu keras. Loen yang sudah pulih dari benturan sebelumnya langsung berlari, berniat memberi satu pukulan telak lagi pada iblis bengis itu. Jika ia bisa mendaratkan serangan dengan kekuatan Spirit Beast-nya, mungkin dia bisa menyelamatkan Orhal. Sementara itu, kondisi di sisi kepala suku juga tidak kalah genting. Isol sudah mengalahkan pemimpin orc dan kini mengingatkan UMP agar segera menghabisi musuh dan menangkap elf itu. Tapi UMP tampaknya tidak mendengar. Yang ada dalam pikirannya hanyalah amarah. Ia begitu murka sampai-sampai menghantam wajah Hulk tanpa ampun dengan tinjunya. Loen terlambat beberapa detik untuk mendaratkan serangan Spirit Beast-nya, tapi dia tetap bertekad melancarkan pukulan badak meteornya, apapun yang terjadi. Serangan itu memang layak disebut sebagai pukulan dari pejuang orc sejati. Dampaknya cukup untuk membalikkan dunia UMP Fine seketika, tapi iblis itu langsung kembali berdiri secepat ia tumbang. Satu-satunya hal yang hilang dari pukulan mengerikan itu hanyalah topinya. UMP berdiri membatu, seolah waktu berhenti. Topinya lenyap, dan kepala botaknya yang hanya punya 3 helai rambut terlihat jelas. Sang iblis kekar itu kembali menampakkan senyum gilanya setelah merasakan kekuatan orc perempuan ini. Loen sering mendengar kisah tentang betapa kuatnya para iblis, tapi melihatnya langsung benar-benar tak masuk akal. Tenaganya telah habis dalam waktu singkat, dan sebagian besar warga desa pun sudah tumbang. Tangan kanan kepala suku itu hanya bisa berharap bahwa ia berhasil membeli cukup waktu bagi anak-anak untuk kabur demi menyelamatkan para korban luka dan para prajurit yang gugur. Anak-anak itu harus diselamatkan. Tapi, dasar orc muda tolol. Mereka bahkan tidak lari. Mereka malah bersembunyi di balik semak-semak sambil menonton pertempuran. Bahkan bersorak memuji betapa hebatnya Master Lozen. Mereka mengabaikan perintah dan lupa mengantar Adris serta Ranwaren ke tabib desa. Tuan Ba, yang mendengar suara keresek di semak-semak dekat Loen, hampir meledak urat kepalanya karena kesal pada kelakuan bodoh anak-anak itu. Mereka tahu mereka celaka saat ketahuan,
dan langsung saling tuding satu sama lain. Sekarang, mereka tak hanya takut pada iblis, tapi juga ngeri setengah mati pada Tante Loen. Sebagai tangan kanan kepala suku, Loen punya setiap alasan untuk murka pada bocah-bocah nekat ini. Tapi tampaknya ia tak punya waktu untuk memberi ceramah, karena ledakan besar mengguncang seluruh medan tempur. Dampaknya bahkan sampai membuat para bocah dan elf yang pingsan terlempar dari tempat persembunyian mereka. Satu pertanyaan berputar di kepala Loen. Apa kepala suku sempat menghabiskan ramennya? Gul sangat yakin waktu makan ramen kepala suku Garrick telah hancur. Bersama seluruh kedainya, Loen mulai merasa pusing. Situasi ini benar-benar tidak akan berjalan mulus. Kepala suku Garrick, yang tadinya tersungkur dan babak belur di tanah, kini terlihat bangkit kembali. Wajahnya penuh darah dan luka, tapi kekuatannya dengan jelas sedang meningkat. Isol pun sempat bengong. Tekanan semacam ini hanya bisa berasal dari seorang Beastmaster, gelar tertinggi bagi petarung orc. Kesalahan terbesar iblis kali ini adalah membiarkan kepala suku berdiri lagi. Spirit Beast milik Garrick meledak keluar dalam bentuk seekor beruang raksasa yang cocok untuk sosoknya yang perkasa. Isol kembali menyeringai congkak sambil tertawa angkuh. Ia tahu betul, seorang Beastmaster adalah makhluk terkuat di antara semua orc. Tak pernah ia sangka akan bertemu makhluk selevel itu di desa terpencil seperti Bugba. Awalnya, sang kepala suku menahan diri karena tak ingin menghancurkan desanya sendiri. Tapi sekarang, yang ia inginkan hanyalah membuat Isol menyesal telah menginjakkan kaki di desa ini, dan merusak waktu makannya yang sakral. Iblis itu jadi yang pertama menyerang, tanpa bersemangat ingin menguji kekuatan lawan sejati. Kecepatan Isol memang luar biasa, tiap gerakannya menciptakan ledakan suara. Tapi satu tendangan cepat saja tak cukup untuk menembus daging orc yang sedang marah. Kepala suku Garrick mencoba membalas dengan cengkeraman kuat, tapi iblis itu lincah bak belut. Serangan tiba-tiba dari belakang juga berhasil ia blokir tepat waktu. Sang kepala suku mencoba melawan balik, tapi jelas ia masih kalah cepat. Isol menyerang dari bawah, serangan itu sulit, tapi Garrick berhasil menangkis lagi. Kali ini, tampaknya orc bisa memanfaatkan celah dari kesalahan serangan lawan. Keduanya, dua pejuang buas, sekarang bertarung habis-habisan, mencurahkan semua kekuatan mereka demi keluar sebagai yang terkuat. Sambil saling mengertakkan gigi, Garrick akhirnya mengeluarkan palu beruangnya yang buas dan mengerikan. Sekencang apapun gerakan si iblis, serangan ini berada di level yang berbeda, bahkan di luar pemahamannya. Satu tebasan saja sudah cukup untuk merobohkan wakil kapten pasukan iblis keserakahan yang sebelumnya tampak tak tersentuh. Palu sang kepala suku membuat tubuh iblis itu terpental di atas tanah keras seperti bola basket. Rasa sakit mulai merambat ke otaknya, disertai dengan suara erangan aneh yang tak bisa dimengerti. Iblis memang kejam, tapi orc bisa sama bengisnya. Sang kepala suku mencengkeram kepala Isel sepenuhnya dengan kedua tangannya yang besar. Kuncian brutal itu kemudian disusul dengan hantaman lutut secepat kilat dan tepat sasaran. Isel langsung kehilangan kendali atas tubuhnya. Kini ia menjadi samsak pribadi kepala suku Garrick. Di udara, bahkan tidak jelas apakah si iblis masih sempat berpikir. Ia terpaksa bangun secara naluriah saat merasakan tubuhnya dikunci dalam gaya gulat yang sangat mencurigakan di tengah udara. Teknik itu adalah jurus pamungkas sang kepala suku, Whirlwind Bear Bomb, sebuah aksi fisik luar biasa yang mampu menciptakan bencana alam kecil. Putaran tanpa henti itu membuat otak si iblis makin kacau dari sebelumnya. Namun Isel masih berhasil menemukan cara untuk memutus momentum sang kepala suku dan lolos dari serangan maut. Ia berhasil membebaskan diri dan mundur. Kedua lengannya mulai bersinar dengan aura gelap yang mengerikan. Aura itu kemudian mengeras dan membentuk semacam pelindung lengan iblis. Hanya beberapa iblis kelas atas yang mampu menggunakan transformasi ini, yang dikenal sebagai Soul Chast. Meski telah dihajar habis-habisan, tubuh iblis tetap mampu pulih dalam waktu singkat. Senyum angkuh wakil kapten pasukan iblis itu bahkan kembali muncul saat pelindung lengannya mulai menyala. Itu adalah serangan gelap dengan kekuatan yang luar biasa. Mata Isel kini dipenuhi tekad pembunuhan. Baru saja dihajar beberapa saat lalu, ia berhasil mengubah pertarungan menjadi duel jarak dekat, dan mendaratkan tendangan telak tepat di rahang sang kepala suku. Serangan itu seolah mengembalikan kepercayaan dirinya yang hampir gila. Ia langsung menyambung dengan rentetan tendangan dari berbagai arah, cepat dan tak terduga. Namun kepala suku Garrick tetap tenang dan fokus, meski sedang jadi sasaran pukulan gratis. Itu karena sang kepala suku hanya menunggu celah untuk dimanfaatkan. Begitu iblis itu mulai terlalu percaya diri, Garrick langsung mencengkeram kaki yang terjulur itu dengan kekuatan yang nyaris membuat tulangnya remuk. Dan saat itu terasa kehadiran Spirit Beast dari genggaman itu. Isel sadar, dia melakukan kesalahan besar. Wakil kapten pasukan keserakahan dipaksa mencium tanah dengan cara yang paling brutal. Dan itu belum selesai. Kepala suku Garrick sudah bersiap memberi hidangan berikutnya.
Orc bisa melakukan hal kejam kalau sudah tersudut. Dan ini salah satu momen tersebut. Iselrite tengah mempelajari pelajaran ini dengan cara yang menyakitkan. Ia dipaksa makan debu sambil tubuhnya diperlakukan seperti palu yang menghantam tanah. Suara benturan keras terus-menerus terdengar tanpa henti. Baru berhenti ketika tanah yang tadinya coklat berubah merah darah iblis. Kepala suku Garrick merasa perlu memperkenalkan dirinya sekali lagi, sebagai kepala desa B. Ia dikenal sebagai si buas. Bahkan ia belum mencapai level Beastmaster. Sementara di sisi lain medan perang, tampaknya pertempuran tidak berlangsung sama sekali. Siluet seorang ortua terlihat sedang meregangkan punggung di salah satu rumah. Lalu kakinya. Orang ini sedang melakukan chiropraktik ASMR pada dirinya sendiri. Ia akhirnya berdiri dan membetulkan posturnya sebentar, sebelum meledak keluar dari rumah, tanpa peduli pintu atau dinding di hadapannya. Loen telah sepenuhnya tak sadarkan diri setelah dihajar terus-menerus oleh iblis brutal itu. Sementara itu, amarah M, pemburu muda, meledak saat melihat kondisi tuannya. Bocah frustrasi itu bahkan mengorbankan lokasi persembunyian mereka hanya untuk berteriak marah pada si iblis. Kini tak ada lagi penghalang antara mereka dan kepalan iblis yang kejam. Goul ingin kabur, tapi M bersikeras memegang prinsip bahwa orc tidak boleh lari dari pertarungan. Bocah tolol ini mungkin jago berburu binatang di hutan. Tapi ini lawannya iblis. 3 bocah nekat itu malah maju menyerang. Bahkan salah satunya membawa batu kecil sebagai senjata. UMP merasa terhina. Anak-anak remeh ini berani menyerangnya tanpa memikirkan nyawa mereka. Tangan iblis itu bahkan terlihat lebih besar dari tubuh si orc kecil yang akan dihantam. Dengan senyum menyeramkan, UMP mengibaskan jari dan membuat M terbang seperti semut kecil. Untuk 2 bocah lainnya, sang iblis akan sangat menikmati menghukum keputusan mereka yang cerdas. Satu dorongan di dahi cukup untuk membuat 2 anak itu pingsan seketika. Sementara Go menyaksikan semuanya dalam ketakutan. Yang tersisa hanya si bocah botak kecil. Go, yang kini membeku melihat serangan yang sangat memalukan itu. UMP melepaskan kibasan terakhirnya, dan udara di sekitar tangannya bergetar hebat. Tapi saat debu dari hantaman itu menghilang, si iblis malah kebingungan. Bocah botak itu berhasil menghindar dari kibasan maut itu dengan sempurna. Meski dengan wajah takut dan tubuh gemetar. Go menggigil ketakutan, tapi tetap waspada dan mengikuti gerakan si iblis. UMP mencoba menamparnya seperti lalat, tapi Go berhasil menghindar lagi. Sayangnya, terus melompat dan menghindar akan membuatmu masuk ke posisi yang sangat canggung. UMP begitu terpukau melihat betapa liar dan beraninya Go. Orc kecil itu bahkan sempat mengejek iblis karena wajahnya yang jelek. Tak berhenti di situ, Go memanfaatkan celah sempit di antara jari-jari iblis untuk melancarkan tendangan nekat yang sukses menendang salah satu gigi UMP hingga copot. Bagi iblis yang tampaknya tak terkalahkan, tendangan cepat itu terasa cukup menyakitkan. Keadaan jadi makin runyam karena Go terus melontarkan hinaan, mengejek si iblis yang hanya punya 3 helai rambut. Lidah tajam Go benar-benar menjerumuskannya kali ini. UMP, yang mulai kehilangan kesabaran, mengerahkan kekuatan serius di lengannya dan melemparkan si orc mungil itu seperti bola baseball tercepat sepanjang sejarah. Tubuh Go meluncur bagai peluru, siap menghantam permukaan keras pertama yang ia temui. Namun, tiba-tiba sebuah tangan misterius menangkapnya di udara. Tangan itu milik Goran, sang tetua dari desa Orc Beast. Bagi bocah kasar seperti Go, pria tua itu hanya akan diakui dengan sebutan, Tetua Goran. Wajahnya terlihat acuh tak acuh meski pertempuran melawan penyusup iblis sedang berlangsung. Ia datang bukan untuk bertarung, melainkan ingin menegur kepala suku Garrick karena lagi-lagi menghancurkan desa. Sebelum sampai di sana, Tetua Goran sudah merasakan kehadiran Loen di sekitar. Ia sempat melihat kondisi menyedihkan tangan kanan sang kepala suku, penuh luka dan darah. Dengan cepat, sang tetua pun berbalik menghadap iblis dan menarik perhatiannya. UMP, yang tidak dikenal karena kecerdasannya, hanya bisa kebingungan dengan situasi yang terjadi. Tetua itu bertanya apakah iblis di depannya yang bertanggung jawab atas semua kehancuran ini. Padahal ia sudah tahu jawabannya. Dan ia juga tahu, apa langkah selanjutnya untuk membalas ketidaksopanan ini. Tiba-tiba UMP merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak percaya bahwa hanya dengan aura semata, seorang ortua bisa menekannya sedemikian rupa. Kini, bahkan si Brute pun tak bisa meremehkan tetua ini. Sama seperti Isel sebelumnya, UMP juga mengaktifkan Soul Chast-nya. Misinya untuk mendapatkan elf tetap jadi prioritas utama, dan ia berniat menyelesaikannya dengan Leandril Soul Chast miliknya. Tapi si dungu besar itu mulai menyadari bahwa posisinya sekarang sangat tidak menguntungkan, bahkan ia tak bisa merasakan keberadaan wakil kaptennya sama sekali. Dengan kekuatan brutal dan bormautnya, ia maju menyerang dengan kekuatan penuh. Tetua Goran hanya berdiri tenang sambil mengaktifkan sebagian dari runya. Tangan naga miliknya muncul, dan kulit hijaunya berubah menjadi sisik emas saat spirit beast-nya mewujud dalam bentuk fisik.
Dengan kekuatan yang terintegrasi langsung ke tubuhnya, sang tetua menghentikan bor iblis itu hanya dengan satu telapak tangan, sembari memberi pelajaran soal rasa hormat. Sesaat, gerakan bor itu mulai melambat dari kecepatan awalnya. Lalu, Guran mengeratkan genggaman naganya, dan bor iblis yang keras itu mulai hancur perlahan, retak-retak, hingga akhirnya pecah menjadi ribuan kepingan seperti kaca rapuh. UMP ternganga, tak percaya jurus terkuatnya lenyap begitu saja di udara. Dan untuk itu, sang tetua hanya bisa memberi satu nasihat kepada si iblis kejam. Selamat malam, tidur yang nyenyak. Benar saja, peringkat ketiga pasukan iblis keserakahan itu menerima Dragon Chop langsung ke tengkoraknya. Hantaman itu menciptakan kawah besar yang dalamnya tak terbayangkan, mengubur si iblis seketika. Efeknya bahkan mengguncang seisi desa, membuat rumah-rumah di sekitarnya hancur tersapu gelombang kejut. Tetua Guran telah melancarkan pukulan penutup dalam pertempuran melawan penyusup iblis malam itu. Ia tak peduli apa tujuan para iblis datang ke sini, yang ia tahu, mereka telah melukai terlalu banyak warga desa. Dan untuk itu, kepala UMP Fine, yang nyaris tak bisa disebut kepala lagi, hancur tak berbentuk. Saat sang tetua merenung dalam diam, suara lantang kepala suku Garrik terdengar memanggilnya. Ia mengkritik sang tetua karena telah menghancurkan desa hanya dengan satu jurus. Dragon Chop-nya bahkan meninggalkan lubang mencurigakan di pinggiran wilayah mereka. Tetua Guran terdiam sejenak. Lalu dengan santai, ia membantah tuduhan sebagai penghancur desa, dan balik menghina kepala suku karena tidak becus memimpin. Keduanya pun berdebat seperti dua orang tua yang sudah lama saling kenal dan sama-sama keras kepala. Tetua Guran sudah begitu tua sampai-sampai ia datang ke medan perang hanya memakai satu sepatu. Sebenarnya ia tidak seharusnya berada di sini, seharusnya hidup tenang sambil kepala suku menyelesaikan urusan seperti ini. Tapi malam ini pengecualian, karena salah satu iblis itu bisa saja menghancurkan desa sendirian jika dibiarkan. Ortua itu menyalahkan kepala suku karena terlalu sering makan mie instan dan tidak cukup makan daging. Kembali ke gerbang desa, tempat seharusnya Iselrite dilumpuhkan, terlihat jejak darah menjauh dari tembok. Jejak itu terus mengarah ke hutan yang gelap dan lebat. Iselrite ternyata masih hidup, meski hanya setipis hela napas. Kini, ia diam-diam melarikan diri sejauh tubuhnya yang remuk bisa membawanya. Ia takkan punya kesempatan kabur, kalau saja ledakan yang membunuh UMP Fine tidak terjadi. Sekarang, wakil kapten itu sadar, ork-ork ini bukan musuh yang bisa diremehkan. Meski begitu, Isol adalah tipe orang yang pendendam. Ia bersumpah akan kembali, dan kali ini dengan balas dendam.